Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian dari kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Untuk materi yang kedua yaitu kontrak dan perikatan. Perikatan adalah ikatan hukum antara dua pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks bisnis, perikatan seringkali terjadi antara perusahaan dan karyawan, perusahaan dan pemasok, perusahaan dan konsumen, atau bahkan antara dua perusahaan yang melakukan kemitraan. Perikatan ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perikatan bisnis seringkali diatur melalui perjanjian. Perjanjian ini adalah suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengikat mereka untuk saling memenuhi kewajiban dan hak-hak yang telah disepakati. Nah, contoh dari perjanjian bisnis dapat berupa kontrak kerja, kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak kemitraan, dan berbagai jenis kontrak lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu. Untuk materi yang berikutnya yaitu asas-asas kontrak. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang kedua ada asas konsensual, yang ketiga ada asas kekuatan mengikat, yang keempat ada asas itikat baik, yang kelima ada asas keseimbangan, yang keenam ada asas kepatutan, yang ketujuh ada asas kepastian hukum, yang kedelapan ada asas kepribadian, dan yang terakhir ada asas kebiasaan. Kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu syarat sah kontrak. Di sini ada 4 dan yang pertama yaitu kesepakatan. Artinya adanya rasa ikhlas atau rasa saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan. Artinya di sini adalah para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, yang sudah menikah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal dan pikirannya, atau tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Artinya di sini adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan haruslah jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak itu bisa ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Artinya di sini adalah suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ketertiban hukum. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan undang-undang. Materi selanjutnya yaitu ada prestasi dan non-prestasi kontrak. Nah, prestasi dalam suatu kontrak ialah melakukan sesuatu secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Nah, segala sesuatu yang telah dilaksanakan tersebut harus didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang bersepakat untuk menjalankannya. Namun, setiap pihak ini harus memiliki masing-masing integritas. Apa itu integritas? Integritas itu sesuatu apa yang ditulis atau disepakati dengan yang dijalankannya. Nah, adapun wujud atau benda dari suatu prestasi dalam kontrak yang dimana telah ditetapkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang pertama ada memberikan sesuatu. Ini maksudnya dia ketika kita membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda. Misalnya dalam jual beli seperti sewa menyewa, hibah, perjanjian gada, serta hutang piutang. Yang kedua ada berbuat sesuatu. Misalnya seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, serta mengosongkan rumah dan membangun rumah. Yang ketiga itu
tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangun, serta perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Wan prestasi atau biasa disebut dengan ingkar janji dalam kontrak ialah salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak tidak melakukan suatu kewajiban atau prestasi yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Nah, akibat dari tidak terpenuhnya atau dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah disepakati tersebut. Secara umum, bentuk dari suatu wan prestasi ini ada beberapa, di mana yang telah ditetapkan pada pasal 1243 KUH Perdata. Yang pertama yaitu ada wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai kontrak. Yang kedua, wan prestasi karena tidak melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Yang ketiga, wan prestasi karena tidak sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai isi kontrak. Dan yang terakhir ada wan prestasi karena keliru atau lalai dalam memenuhi kewajibannya atau melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada force majeure. Force majeure atau yang biasanya disebut dengan keadaan memaksa ialah sebuah klausa dalam kontrak yang menghapuskan tanggung jawab atas bencana yang tidak dapat terduga dan dapat dihindari, yang mengganggu jalannya peristiwa yang diharapkan dan mencegah pihak-pihak untuk memenuhi kewajiban. Contohnya, mogok kerja mungkin mencegah pengiriman barang tepat waktu, namun tidak mencegah pembayaran tepat waktu untuk bagian yang telah dikirim. Nah, force majeure ini bisa merujuk pada kekuatan yang sangat kuat itu sendiri yang bisa mencegah pemenuhan kontrak. Jadi, dengan adanya keadaan force majeure, tidak ada pihak yang diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain. Secara garis besar, keadaan memaksa atau force majeure ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu keadaan memaksa absolut. Maksudnya yaitu suatu keadaan di mana pihak pertama sama sekali tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajiban kepada pihak kedua. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu keadaan memaksa relatif. Maksudnya adalah suatu keadaan yang memicu salah satu pihak atau pihak pertama tidak melakukan prestasinya. Terus selanjutnya yaitu ada ganti rugi. Untuk melindungi para pihak dalam perjanjian, ketika salah satu pihak melakukan wan prestasi, pihak yang melakukan wan prestasi dapat dimintakan untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak lainnya sebagai akibat dari wan prestasi yang dilakukannya. Dalam hukum kontrak ada dua kejadian yang menimbulkan ganti rugi. Yang pertama ganti rugi karena wan prestasi, dan yang kedua ada ganti rugi akibat melawan hukum. Nah, ganti rugi yang wan prestasi ini merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan ganti rugi yang akibat melawan hukum ialah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Ada 3 unsur ganti kerugian yang telah ditetapkan pada pasal 1246 KUH Perdata, yaitu yang pertama biaya. Nah, biaya di sini segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata telah dikeluarkan. Terus yang kedua ada rugi. Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Yang terakhir yaitu ada bunga, keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Maka dari itu, jika pihak counterpart melakukan wan prestasi, kita sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada counterpart tersebut. Hal ini juga dapat ditulis di dalam kontrak, misalnya dalam perjanjian jual beli, ketika pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka pembeli dapat dikenakan denda.